Pernah nggak sih kamu kesulitan untuk mendapatkan uang atau sedang mengalami krisis keuangan? Nah, kamu perlu perhatikan dan tonton baik-baik video ini. Oke, kita balik lagi bersama saya Elang Prayuda di sini. Kali ini aku mau share tentang bagaimana caranya supaya kita lebih merasa berlimpah sehingga semakin mudah mendatangkan uang dalam kehidupan kita. Kita perlu pahami dulu tentang paradigma atau sudut pandang. Kebanyakan orang menilai atau paradigma dalam melihat uang itu salah. Kalau aku bertanya kepada kamu, kira-kira sudut pandangmu tentang uang ini apa? Kamu bisa tulis di komentar. Mungkin ada yang berkata uang adalah alat tukar, itu masih bagus. Atau uang adalah benda fisik, atau mungkin bahkan ada yang mengatakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, itu udah nggak bagus. Jadi kalau kamu, mindsetmu ya, secara paradigma, sudut pandangmu mengatakan uang adalah akar dari segala kejahatan, maka disitulah awal dari terhambatnya rezeki kamu atau keuangan kamu akan semakin berantakan. Karena sudut pandang menentukan hasil atau tindakanmu pada akhirnya. Contoh seperti ini, ketika ada angka 6, ada seseorang yang melihat angka tersebut dari bawah, maka dia akan melihat angka 6. Tapi ketika orang tersebut melihat dari atas, apa yang tergambar? Angka 9. Maka kebenaran itu relatif menurut sudut pandang setiap orang. Ada yang mengatakan uang itu adalah sesuatu yang positif atau justru malah yang negatif. Ketika kamu udah berpikir yang positif itu bagus. Namun kali ini kita sepakati dulu. Ya, kita sepakati dulu bahwa uang itu merupakan manifestasi dari energi. Kita perlu pahami itu dulu. Uang adalah manifestasi dari energi. Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sama seperti diri kita. Yang tadinya kita tidak ada di dunia ini, kita lahir kemudian ada dan menjadi seperti sekarang. Begitupun dengan uang. Kamu mungkin tadinya nggak punya uang, terus tiba-tiba kok punya uang. Ini kenapa? Karena itulah manifestasi dari energi yang kamu akses atau yang kamu munculkan dari dalam diri kamu. Atau kalau bahasa kerennya, energi yang kamu tarik atau law of attraction. Kamu menarik energi keberlimpahan sehingga mendatangkan keberlimpahan yang lainnya. Kita sepakati dulu bahwa uang adalah manifestasi dari energi. Ketika kita sudah paham uang adalah manifestasi dari energi, kamu perhatikan dulu yang kedua nih, yaitu sumber keuangan kamu. Kamu terserah mau profesi apapun ya. Ada yang mungkin sebagai karyawan, ada pengusaha, macam-macam usahanya, kerjanya juga macam-macam. Namun kamu perlu pahami, kalau sumber keuanganmu itu banyak diambil dari hal-hal yang negatif, contoh misalnya kamu merugikan orang lain, mencurangi orang lain, kemudian nakal kayak korupsi seperti itu, atau hal-hal yang dilakukan dengan cara yang curang atau tidak benar, tidak tepat, atau gampangnya uang yang haram. Ketika uangnya saja sumber keuanganmu, uang masuk itu dari sumber yang tidak baik, yang tidak bagus, wajar jika keuanganmu semakin amburadul, semakin bermasalah, semakin kacau. Misalnya kamu jualan apa gitu, terus kamu mencurangi pembelinya dengan mengurangi timbangannya, misalnya si pembelinya itu memberikan uang lebih namun kamu tidak mengembalikan sisanya. Nah, itu adalah cara-cara curang yang biasanya dilakukan. Kamu bisa lihat deh, orang-orang yang korupsi, apakah keluarganya baik-baik saja? Karena begini konsepnya, ketika kita sepakat dulu bahwa uang ini adalah energi, maka uang itu kamu pakai untuk makan, untuk beli sembako, untuk beli barang, ya kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian dari uang berubah tuh menjadi bahan makanan. Setelah itu kamu makan, menjadi energi di tubuhmu. Jadi energinya dari uang yang tadi berubah bentuk menjadi energi yang ada di dalam tubuh. Ketika energi di dalam tubuhmu aja ini sumbernya dari mencurangi orang, artinya kan negatif itu ya, energinya negatif. Terus masuk ke dalam diri kamu, wajar kalau hidup kamu makin kacau. Karena kamu sedang menimbun, memasukkan energi negatif di dalam diri kamu. Jadi penghasilan kamu meskipun banyak, tapi nggak berkah gitu loh.
Kamu kelihatannya aja kaya, berlimpah, tapi tidak berkah. Tidak ada keberkahan. Sedikit banyak itu relatif, yang penting berkah. Berkah di sini adalah kamu dapat bahagia dengan uang itu. Ketika kamu dapetin uang itu ada sisanya, jadi nggak langsung dapat habis seperti itu. Nah, di situ kamu perlu pahami. Kita bersama-sama untuk menyadari hal tersebut bahwa dari sumbernya aja bermasalah, maka akan masuk ke tubuh kita dan jadi masalah. Belum lagi kalau yang udah punya anak istri. Artinya kamu memasukkan sumber atau energi yang negatif itu ke dalam anakmu, ke dalam istrimu. Akhirnya apa? Keluarganya yang jadi kacau. Gak ada sejarah di mana korupsi ataupun orang-orang yang curang, keluarganya baik-baik saja. Semuanya biasanya berantakan. Semua berawal dari sumbernya. Apakah sumbernya ini jelas? Apakah sumbernya ini positif? Atau justru malah negatif? Ketika sumbernya positif, maka akan berkah ketika dimakan, ketika dikonsumsi. Tapi kalau sumbernya negatif, akan menjadi bencana dalam hidup kamu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu perlu sadari dulu bahwa antara uang, keinginan, dan kebutuhan. Kamu ketika melihat uang, muncul rasa butuh atau rasa ingin. Ketika muncul rasa ingin, wajar itu sulit kamu dapetin. Kebutuhan itu contohnya seperti misalnya kamu biasa yang suka merokok ya. Rokok itu mungkin menjadi kebutuhan kamu karena kalau nggak ngerokok rasanya nggak nyaman. Begitu kamu misalnya nggak punya rokok, entah gimana ceritanya tiba-tiba dicukupin aja gitu loh. Entah duit dari mana, entah mungkin rokok dari mana, tiba-tiba ada aja dalam satu hari itu cukup gitu untuk kamu ngerokok. Itu kan unik ya. Nah, terus misalnya ada seseorang yang hobi dia memelihara hewan atau memelihara mainan. Entah gimana ceritanya, itu pasti mudah banget untuk dapetin uang untuk beli itu. Misalnya beli hewan yang dikoleksi, misalnya burung, misalnya animal, itu gampang banget. Atau mungkin beli-beli barang kayak sekarang mungkin ada koleksi-koleksi benda ya, barang kayak Hot Wheels, terus kayak yang lainnya gitu. Aku ada teman tuh dia koleksi Hot Wheels, jadi entah uang dari mana, selalu aja ada gitu loh, duitnya gitu. Meskipun untuk yang lain mungkin kadang kesulitan, tapi untuk beli itu kayaknya gampang aja. Kok bisa begitu? Untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi yang dia perlukan dalam sehari-hari, misalnya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk dirinya sendiri kok kesulitan. Tapi memenuhi gaya hidupnya kok gampang gitu. Memenuhi hobinya kok mudah. Apa yang bikin hal tersebut terjadi? Kita perlu pahami dan sadari dulu. Hal itu terjadi karena kita salah menempatkan fokus. Ketika kita melihat anak, istri, kemudian uang itu sendiri, ada nggak rasa butuh gitu? Ada nggak nilai di situ, butuh di situ? Kalau nggak ada, ya akan kesulitan. Tapi kalau kamu ada rasa cintanya di situ untuk memenuhi kebutuhan dengan uang ini dan kamu juga butuh uang, maka itu akan dicukupkan pada akhirnya. Kenapa kok rokok itu malah dicukupkan? Kenapa mainan, hobi kamu malah justru yang entah duit dari mana tiba-tiba bisa kebeli? Karena kamu menganggap itu sebagai kebutuhan tanpa disadari loh. Itu udah tertanam di bawah sadar karena kamu seneng, karena ada value-nya di situ gitu kan. Nah, value inilah yang akhirnya menarik uang-uang yang lain atau mencukupi kebutuhan kamu itu. Artinya ketika sama keluarga, sama dirimu sendiri, sama hidupmu, bisa jadi kamu tidak memberikan value di situ. Ketika tidak ada nilai di dalam hidup kamu, di dalam keluarga kamu, maka akan sulit alam semesta untuk mencukupi kebutuhanmu. Kemudian nih, yang keempat setelah kamu udah paham tentang value, jadi kamu perlu ada value dalam diri kamu untuk supaya uang itu ketika kamu butuh selalu ada. Selanjutnya adalah tentang batas bawah. Kira-kira di dompetmu sekarang ada duitnya enggak? Atau malah seringnya kosong? Atau seringnya pakainya kartu debit, kartu kredit, QRIS misalnya. Punyanya tas, nah tasmu ada duitnya enggak? Kalau enggak ada, nah itu akar masalahnya juga. Kenapa? Karena ketika kamu lihat dompetmu kosong, apa yang kamu rasain sih? Pasti akan kerasa kosong gitu kan, ngerasa nggak ada duit. Meskipun kamu punya duit di ATM, di bank gitu ya. Kamu punya duit, masih punya duit, tapi secara cash nggak ada. Tapi kalau ada uangnya, apa yang kamu rasain? Ya kamu akan ngerasa
berkecukupan, ngerasa happy, berlimpah seperti itu ya. Makanya di dompetku selalu ada uang yang nganggur segini. Ya ini 3 juta. Jadi aku taruh aja, nggak aku pakai sama sekali. Jadi aku butuh, ada keperluan apapun, nggak aku gunakan uang ini. Tujuannya untuk apa? Ya ketika aku lihat dompet kan aku ngerasa happy ya, ada uangnya ini terus. Aku ngerasa berlimpah karena ada uangnya ini. Dibandingkan ini nggak ada nih. Misalnya ini aku buang atau aku taruh di dompet kosong. Aku akan ngerasa, wah aku kurang. Tapi kalau ada, aku ngerasanya apa? Berlimpah, cukup, bahagia, selalu punya uang. Nah, ketika aku melihat kan setiap saat ketika kita belanja, ketika kita membayar sesuatu, kita pasti kan buka dompet. Nah, ketika buka dompet itu kan pasti akan dilihat nih uang ini gitu. Nah, secara bawah sadar itu akan menganggap atau ada asumsi secara bawah sadar ya, atau afirmasi, sugesti, boleh dibilang seperti itu. Aku punya uang gitu. Jadi itu salah satu cara juga untuk menanamkan program di bawah sadar kita bahwa kita punya uang terus. Itu gitu caranya. Namun kebanyakan orang dari teman-teman yang pernah DM saya atau komen di komentar itu, mereka kalau punya uang yang secara cash, mereka malah boros. Aku juga dulu seperti itu ya. Aku juga dulu ketika aku punya uang cash gitu, selalu habis. Nah, setelah ada nih uang yang anggur ya, uang yang anggur yang aku taruh di dompet itu, terus aku nggak gunain, mungkin aku ambil dari ATM yang untuk keperluan itu, habis tapi baliknya cepet gitu loh, baliknya cepet lagi, bahkan bertambah lagi lebih banyak. Kenapa? Karena saat aku mengeluarkan perasaanku happy. Kenapa happy? Ya aku masih punya duit banyak gitu. Faktanya kan ini, kalau logika kita masih kritis bahwa duit dari mana gitu kan, emang kamu punya duit, emang kamu kaya. Nah ini kan faktanya aku punya uang. Ini fakta dan logika kita secara kritis, pikiran kritis kita yang melemahkan itu nggak bisa menolak bahwa memang ya kita punya duit. Apalagi kalau misalnya angkanya 10 juta, 5 juta gitu ya, kita taruh aja di dompet. Wah, makin berlimpah gitu loh. Oke? Jadi itu aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman bahwa dari step pertama tadi tentang apa paradigma dulu kita ubah. Paradigma uang dan paradigma tentang orang kaya ya. Tadi belum tentang orang kaya. Jadi kamu juga perlu memahami orang kaya menurutmu itu seperti apa. Apakah orang kaya itu orang yang korupsi ataukah orang kaya itu orang yang seperti apa? Itu perlu kamu pahami dulu. Asalkan definisi atau paradigma sudut pandang kamu orang kaya itu positif itu bagus. Misalnya orang kaya itu orang yang suka membantu orang lain itu bagus. Jangan sampai orang kaya itu seperti koruptor. Nanti kalau kamu pengen kaya, ya pasti jalurnya adalah korupsi itu. Jadi harus dijaga sudut pandangnya, tokoh idola kamu orang kaya itu siapa. Itu akan menentukan ketika kamu sudah mencapai titik itu, maka biasanya kamu juga akan melakukan hal yang sama. Oke, gitu saja. Semoga bermanfaat pengetahuan atau ilmu yang memang sudah saya terapkan. Dan kalau kamu pengen lebih jelas lagi, kamu bisa ikut yang namanya private coaching hypnoseduction. Di situ aku jelasin lebih mendetail karena tidak hanya tentang sudut pandang seperti ini aja, kita juga belajar tentang energi dan mengolah bagaimana supaya hidup kita semakin mudah dan bahagia. Thank you for watching. See you the next video. Peace.